PT Mitra Solusi Energi Berkelanjutan dengan brand kami Enercos, Energy Conservation Sustainable Solution. Didirikan di tahun 2015 oleh National Project Coordinator UNIDO bersama dengan Certified National Export ENMS ISO 50001 UNIDO. Yang mempelopori dan memperkenalkan sistem manajemen energi ISO 50001 di Indonesia pada tahun 2012 dan terus aktif hingga saat ini membantu perusahaan dalam topik manajemen energi. Manajemen energi untuk ketahanan energi Indonesia. Menjaga ketahanan energi adalah kewajiban kita bersama. Manajemen energi demi ketahanan energi di masa depan. Untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah kondisi konsumsi energi yang terus naik secara signifikan, pemerintah mengatur manajemen energi bagi industri yang tertuang pada PP nomor 70 tahun 2009 dan Permen ESDM nomor 14 tahun 2012 serta mengintegrasikan manajemen energi dalam penilaian proper oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Menurut data statistik Kementerian ESDM, konsumsi energi Indonesia pada tahun 2017 mencapai 1,23 miliar barrels oil equivalent dan terus meningkat hingga saat ini serta diperkirakan akan terus naik pada tahun-tahun selanjutnya. Enercos berperan aktif mendukung program pemerintah dengan membantu industri menerapkan sistem manajemen energi ISO 50001, audit energi, maupun program pelatihan terkait dengan manajemen energi. Mitra Enercos dari berbagai sektor industri seperti minyak dan gas, pertambangan, F&B, petrochemical, industri semen, dan bangunan gedung telah mendapatkan manfaat penghematan energi secara nyata dan mampu menghemat hingga miliaran rupiah. Berikut adalah topik training Enercos. Awareness, Energy Management System ENMS ISO 50001 2018. Dengan adanya revisi ENMS ISO 50001 2011 ke versi 2018, membuat perusahaan harus beralih ke versi ini. Enercos memperkenalkan persyaratan-persyaratan baru serta kunci sukses implementasi ISO 50001 2018. ISO 50006, penentuan energy baseline dan energy performance indicator yang benar merupakan hal yang krusial dalam penerapan manajemen energi. Enercos mengadopsi standar internasional ISO 50006 untuk membantu perusahaan menyusun ENB dan ENPI. System Optimization (SO). SO Training merupakan pelatihan teknis untuk mencari peluang penghematan dengan pendekatan secara sistem pada steam, pompa, dan motor listrik, compressed air, maupun sistem fan. Life Cycle Cost Analysis (LCCA). Dalam melakukan investasi energi, perusahaan perlu mengetahui metode untuk menilai kelayakan sebuah investasi. Enercos memperkenalkan Life Cycle Cost dan Financial Modeling Investasi Energi, yang topik ini juga menjadi persyaratan terbaru pada revisi ISO 50001 2018. Enercos terus aktif mengembangkan topik pelatihan energi demi mendukung peningkatan kompetensi personil, terutama penanggung jawab energi di perusahaan. Enercos berkomitmen menyediakan solusi yang komprehensif. Oleh karena itu, Enercos juga menyediakan pendampingan dan pelatihan sistem manajemen aset
di mana Enercos menyadari bahwa aset besar di perusahaan biasanya adalah pengguna energi besar atau significant energy users. Seiring perkembangan zaman dan untuk mendukung industri 4.0, Enercos juga menyediakan platform e-Academy, di mana topik pelatihan Enercos dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Kami memahami komitmen perusahaan dalam meminimalkan biaya energi dan terus fokus berupaya melakukan konservasi energi untuk meningkatkan daya saing perusahaan. PT Mitra Solusi Energi Berkelanjutan dengan pakar energi terbaik di Indonesia siap membantu Anda. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.enercos.com. Enercos, One Stop Energy Management and Sustainable Solution Service. Halo, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore Pak Tio, Bu Win, Pak Irwan, Pak Doni, dan semuanya yang sudah bergabung. Sore Mas, sore Bu Win, apa kabar hari ini? Selamat sore Pak Tio, selamat sore Pak Aja, selamat sore semuanya. Ya, baik. Selamat sore semuanya. Halo, selamat sore Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya semuanya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Adnadia Dimaskrida Amboro. Saya sebagai Sales Engineer di PT Mitra Solusi Energi Berkelanjutan dan host dalam event ini. Selamat datang di event webinar kami. Ada beberapa di Bali ya, ada yang masih berjudul desain, ada yang sudah jalan. The Effective Net Zero Emission and Excellent Building Energy Management. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih kiat-kiat untuk mencapai net zero emisi di bangunan ini? Nah, mari kita sama-sama ikuti pemaparan dari speaker atau narasumber kita nih, Bu Win Masiha, sebagai Asisten Vice President Support and Development Divisi Logistik dan Gedung PT Bank Sentral Asia. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Wisma BCA sukses mendapat penghargaan nomor 1 kategori efisiensi energi gedung baru Kementerian SDM. Nah, selanjutnya agenda webinar hari ini. Ya, agenda webinar hari ini kita akan pembukaan dulu, kemudian penyampaian materi oleh Bu Win Masiha, kemudian kita ada sesi Q&A, nah kemudian penutup. Nah selanjutnya rules dalam webinar ini ya Bapak Ibu semuanya. Ya, perlu diperhatikan, saat ini kita akan menggunakan platform Zoom Meeting, video dalam posisi on dan mic, dan posisi video dalam posisi off. Jika ada kendala, dapat meminta bantuan chat host seperti itu. Kemudian, untuk rules Q&A-nya, mengajukan pertanyaan pada sesi Q&A di saat mengajukan dengan reset. Setelah mendapat izin dari moderator, silakan menghidupkan audio dan menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan juga dapat disimpan melalui fitur chat admin atau host seperti itu. Nah, berikut adalah slide yang pandang tentang Enercos. Kami perusahaan di konsultan, training dan audit energi. Kami menyediakan berbagai banyak produk-produk tentang energi Bapak Ibu seperti energy management, asset management, green building, renewable energy, greenhouse gas,
sustainability, energy audit, building automation, investment grade audit, MNP, energy efficiency, environmental information processing, dan kami juga project dan EPC, Bapak Ibu, energy engineering procurement contract. Nah, silakan jika Bapak ada kebutuhan tentang tema energi, nah bisa kontak kami di Bapak Ibu. Nah, kemudian salah satu produk kami yaitu tentang QA audit energi dan ISO 50001 internal audit support. Nah, Bapak Ibu, jika Anda semua sudah melakukan audit internal tapi merasa kurang maksimal atau kurang tendang, bahasanya seperti itu, atau kurang memuaskan, atau skupnya terlalu lebar, punya plan banyak tapi untuk auditnya masih kurang maksimal seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa nih kontak kami untuk kami bisa membantu untuk quality assurance audit energinya dan internal audit support di ISO 50001 seperti itu. Nah, selain itu kami juga ada tentang efisiensi bangunan di green building dan efisiensi energi. Nah, ini temanya pas banget nih sore hari ini seperti itu. Kemudian life cycle cost analysis dan energi baru terbarukan. Nah, silakan nanti kepo-kepoin aja di link Instagram kami seperti itu atau website kami, silakan. Nah, selain itu ada topik yang lagi hit di tahun ini yaitu tentang life cycle assessment, Bapak Ibu. Nah, kemudian kami juga ada tema-tema di environmental seperti penanggung jawab pengendalian pencemaran air, penanggung jawab pencemaran udara, operasional instalasi pengendalian pencemaran udara seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nih ada event spesial kami Bapak Ibu dari Enercos di ISO 50006 dan ISO 50015, 50 tentang energi baseline dan 50006 tentang energi measurement dan verification. Nah, ini topik yang sangat-sangat menarik sekali untuk diikuti. Seperti itu Bapak. Nah, tempatnya nih di Jogja minggu depan tanggal 20 sampai 21 di Hyatt Regency. Nah, sekalian jalan-jalan, sekalian dapat ilmu seperti itu. Mari ikut Bapak Ibu. Nah, silahkan untuk menambah ilmu lagi Bapak Ibu bisa kunjungi website kami di www.enercos.com atau di channel YouTube kami. Di situ kita banyak sharing video-video menarik tentang energi dan efisiensi energi. Ada juga best practice tentang audit energi pada sistem steam seperti itu. Yang pokoknya jos gandos lah seperti itu. Ya, ini tim kami. Ada Pak Sulistyo Budi Prabowo sebagai General Manager kami, kemudian Ibu Anita Budi Priyanti sebagai Training Manager, kemudian Bapak Ahmad Pinandita Magnas Kusuma sebagai Engineer dan nanti PIC di Audit Energi, kemudian Ibu Cahya Restika di Event Manager, dan saya sendiri Atmaja Dumasri Damro sebagai Trust Engineer, kemudian Ibu Teda Prasmati sebagai Digital Marketing. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sekian selayang pandang dari Enercos. Nanti jika ada pertanyaan tentang atau kebutuhan dari perusahaan Bapak Ibu semuanya, bisa segera kontak kami atau kunjungi website kami seperti itu. Nah, tanpa buang-buang waktu lagi nih, sepertinya udah nggak sabar ya untuk melihat pemaparan dari Bu Win. Gimana sih kiat-kiat MC di building ini, Bu Win, seperti biar jadi juara satu nih di Gatot Subroto Award, kemudian untuk maju ke ASEAN seperti itu. Nah, silahkan Bu Win untuk share dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Maja dan semuanya. Silakan mungkin saya terima kasih juga waktunya. Saya akan mulai untuk presentasinya ya Pak untuk menghemat waktu karena kita lumayan tight banget. Oke, selamat sore semuanya. Senang bertemu dengan teman-teman semua ya. Dan terima kasih juga buat Enercos yang sudah menyelenggarakan webinar ini ya. Ini sebagai sarana sharing knowledge kita semua. Terima kasih dan semoga webinar ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dari sini saya harapkan dari beberapa peserta, mungkin bisa dari owner, bisa dari konsultan maupun dari building manajemen bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sharingkan di hari ini. Juga ada adik-adik yang masih kuliah nih, adik-adik kuliah. Ini mungkin biar tahu nih kalau adik-adik kenapa kok harus tahu nih. Nantinya kalau misalnya belajar nih, bekerja di owner, nanti harus bisa tahu harus melakukan apa. Kalau bekerja di bidang konsultan harus gimana, ataupun bekerja di bidang building management juga bagaimana, seperti itu.
Oke, next. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Winma Siha. Saya bekerja di PT BCA Tbk dari tahun 2002 sampai dengan sekarang. Saya bergabung dengan IABHI juga dan mengantongi beberapa sertifikat nih. Sertifikat yang saya pegang saat ini adalah Green Shield Profesional sejak tahun 2014 dan sertifikat Manajer Energi baru saya pegang di tahun 2022 kemarin ya, 2021. Kalau ditanyain hobi, ya bisa sepedaan, travel, sama main TikTok ya. Nah, nanti bisa follow di IG atau TikTok saya loh, jadi cari follower. Nah, just kid ya, just kidding. Oke, next. Oke, apa saja yang saya bahas di webinar ini untuk sesi pertama nih. Untuk sesi pertama ini izinkan saya share untuk kebijakan lingkungan BCA, selanjutnya tentang net zero emission, walaupun hanya sedikit, serta kita akan tour ya ke Wisma BCA Foresta, biar ketergambar Bapak dan Ibu, serta adik-adik semua, Wisma BCA Foresta itu gimana sih? Nanti kita tour dulu ya, tour secara virtual. Oke, setelah itu nanti masuk di sesi 2. Sesi 2 nanti kita ada preview highlight-highlight apa yang ada di Wisma BCA Foresta. Setelah itu kita ada tanya jawab. Pada saat sesi tanya jawab, jika berhubungan dengan operasionalnya building, kebetulan hari ini saya juga ditemanin Bapak Josan Putra sebagai penanggung jawab operasional dari building Wisma BCA Foresta. Seperti itu. Dan kalau tentang net zero energy, kalau tidak salah nanti ada Bapak Gema yang akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Jarang sekali loh ini bisa bertemu dengan Bapak Gema nih. Kalau sudah masalah teori-teori, nanti dengan Bapak Gema bisa ditanyakan. Oke, next. Oke, di sini saya menulis bahwa Wisma BCA Foresta menuju ke net zero emission for building. Saya masih takut kalau misalnya bilang sudah net zero gitu. Enggak, tapi kita menuju ke sana Bapak Ibu. Karena apa? Kita memang benar-benar belum zero, tapi upaya-upaya yang kita lakukan menuju ke zero emission itu selalu kita lakukan, selalu kita upayakan untuk menuju ke sana. Seperti itu. Oke, next. Nah, sebentar ya. Ini 2 slide narsis sedikit ya, Bapak Ibu. Jadi di sini di sebelah kiri itu pada saat kami menerima platinum dari Green Building Council Indonesia untuk existing building. Dan sebelah kanan ini kami pada saat kemarin 5 Oktober menerima PSBE Awards nomor 1 untuk kategori gedung baru dan mewakili untuk lanjut ke tingkat ASEAN. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Sebentar ya, satu aja. Nah, ini tim-tim dari manajemen properti dan yang sebelah kiri ada direksi, ada Kadif, ada subtif kami, Pak Anto, Pak Victor, Pak Denny, Pak Josan, dan Tian yang juga mengiring sampai dengan saat ini tercapainya di kemenangan di SBA Award seperti itu. Oke, lanjut. Oke, di sini saya mencuplik satu aja kata-kata dari Mahatma Gandhi, yaitu the earth is enough for 7 generations, but it will never enough for 7 people greedy. Di sini kami ingin kenapa saya memilih quote ini? Ini sebenarnya kami itu sebagai perusahaan yang besar, even ditagih PLN seberapapun, ya kami akan tetap membayar ya Bapak Ibu ya. Nggak mungkin nggak dibayar. Kalau nggak dibayar nanti diputus ya PLN-nya. Nah, tapi itu kan tidak wise kalau kita tidak memperhatikan konsumsi energi di gedung kita. Jadi kita juga ingin menunjukkan bahwa kami juga concern terhadap saving energi di gedung-gedung kami seperti itu. Jadi kami mengoperasionalkan gedung dengan seefisien dan sehemat mungkin seperti itu untuk agar tidak menjadi greedy ya, karena kita juga banyak duit kok bisa bayar kok, tapi enggak seperti itu. Jadi seperti itu. Kenapa saya pilih quote ini? Oke, lanjut. Nah, di sini ada kebijakan lingkungan BCA. Ini
tertera untuk membantu atau mengguidance besaran langkah kami sebenarnya untuk kenapa kami harus selalu operasionalkan gedung secara efisien. Kan ini ada memantau dan mengurangi serta melaporkan penggunaan energi. Ini jelas banget terstate di sini, ya Bapak Ibu. Terus menggunakan energi terbarukan dan ramah lingkungan. Ini kami benar-benar mendukung juga. Oke, dan menyusun roadmap dan strategi perubahan iklim serta berkontribusi untuk menjaga pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Ini kami implement di BCA dengan kita punya dashboard energi, Bapak Ibu, untuk memantau seluruh cabang BCA. Jadi kita harapkan kita bisa memantau IKE di setiap gedung yang ada di BCA seperti itu. Kita juga ada solar panel di 6 cabang lagi ongoing. BCA Foresta juga kita punya SPKLU, terus kita juga punya roadmap 5 tahunan. Kalau untuk yang pelestarian lingkungan ya kita kontribut di kayak hutan bakau, penyu, orang utan, dan sebagainya seperti itu. Oke, next. Oke, di net zero emission ini saya tidak bisa terlalu dalam. Yang setahu saya kami akan related di energi, water, sama waste management. Seperti kita ketahui bahwa net zero emission ini adalah emisi karbon yang kondisi di mana jumlah emisi karbon yang dilepaskan di atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi. Kita harus menuju langkah di situ ya, Bapak Ibu. Dan Indonesia menuju net zero emission ini menurut Kompas nih, yang bisnis.com yang kebetulan saya cari bahwa kita menuju ke 2060 untuk net zero emission. Koreksi jika salah ya Bapak Ibu, karena ini saya juga mengambil dari sumber dari bisnis.com. Seperti itu. Nah, upaya kita apa nih untuk menuju ke net zero emission? Oke, next. Nah, di sini kalau energi itu kita menggunakan energi itu kita penuhin dengan pemanfaatan energi yang optimal dan renewable energy juga yang tadi sudah saya singgung. Terus yang kedua kalau water ini nanti sebagian kita bisa penuhin dari recycle maupun dari rainwater tank. Kita tahu ya kita di daerah tropis, hujan lumayan deras, air terbuang seperti itu sudah kita kelola dengan baik supaya kita bisa manfaatkan. Makanya kita buat RHT, rainwater tank seperti itu. Untuk waste kita lakukan pemisahan sampah supaya kita mengurangi beban TPA yang ada di tempat pembuangan akhir ya. Kita pisahkan organik, anorganik, dan B3. Anorganik bisa kita olah kembali, kita recycle, kita pergunakan kembali. Seperti itu. Nanti kita lihat implementasinya ya pada saat di Wisma BCA Forest. Oke, lanjut. Nah, di sini pihak-pihak terkait seperti yang saya bilang tadi, ada owner, ada desainer, ada building management. Nah, kalau owner ini gimana? Owner itu kebetulan kayak seperti saya dan tim itu sebagai owner PT ATBK yang membangun gedung, di mana kami juga harus mempunyai knowledge tentang bagaimana dengan desain aktif, desain pasif yang mempengaruhi dari efisiensi atau operasional gedung ini supaya efisien setelah beroperasi seperti itu. Bapak Ibu dan mendukung membuat kebijakan operasional gedung. Karena gimana pun kalau kita tidak sebagai owner tidak membuat kebijakan operasional gedung, ya gedungnya sudah hebat tapi tidak dikasih kebijakan gimana cara mengoperasionalkan secara green, ya nggak akan kecapai juga seperti itu. Nah, kalau pihak terkait yang lain desainer di sini sangat mendukung kita juga untuk perhitungan-perhitungan dan mencapai target efisien di high performance building lah di gedung Wisma BCA Foresta seperti itu. Untuk building management kita perlukan untuk kenapa harus concern terhadap hal ini, harus ngerti gedung yang dioperasionalkannya itu apa sih, gedung apa. Nah, kalau tidak ada nggak ngerti gitu ya, oh gedung ini sebenarnya sudah pakai bus, sudah didesain dengan sedemikian hebatnya, tapi mengoperasionalkannya
asal-asal, ya itu nggak akan ke-achieve juga sih Bapak Ibu. Jadi tiga pihak inilah yang terlibat untuk membangun suatu sistem gedung yang beneran bisa efisien dan achieve di IKE yang optimal dan efisien mungkin seperti itu. Oke, next. Nah, kita mungkin saya minta bantuan Bapak Atmaja untuk tur ya. Kita lanjut, kita tur ke Wisma BCA Forest. Kita akan tur untuk melihat Wisma BCA Forest nih, Bapak Ibu semua. Wah, sangat menarik sekali ya, Bu. Bentuk gedungnya seperti itu semuanya udah sangat memenuhi standar banget nih di bangunan ya, Ibu. Seperti itu. Oke, tadi sekilas ya, tapi kalau yang teman-teman kalau yang dari di Jakarta bolehlah kalau misalnya melihat atau gimana seperti itu. Mungkin kita masuk ke sesi berikutnya ya. Oh, sebentar. Kita ada kuis. Iya, ada quiz. quiz. Sebelum masuk ke part 2, kita ada kuis. Iya. Ini adanya nah, ya. Iya, Bu Win. Ada dua flash edisi Halloween nih, Bapak Ibu semua. Iya, ada flash edisi Halloween ya. Yang akan nanti dibantu kirim oleh Pak Atmaja ya. Boleh, siap. Ayo, Bapak Ibu. Oke. Yuk. Nanti raise hand mungkin dibantu Pak Atmaja untuk open mic ya. Jadi langsung kedengaran. Oke. Tadi kita sebut BCA memenangkan Platinum dan PSBE Award di tahun 2022 5 Oktober ini ya. Nah, singkatan apa dari PSBE? Yuk. Ayo, ada Pak Heri. Silakan Pak Heri, tadi raise hand. Pak Heri Susanto, sepertinya tadi raise hand. Ini yang versi Annabelle nih. Oh, Pak Tio, raise hand. Ayo, saya juga pengen nih, Mas. Silakan Pak Tio. Nah, itu ada yang lain tuh, Mas. Wah, saya juga menarik kayaknya. Pak Iwan Rosario ya, monggo iya. Silakan. Oh, Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Baik, terima kasih. PSBE, Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi. Ya, benar sekali. Betul. Terima kasih. Silakan. Nanti di chat ya ke Pak Atmaja ya. Bisa dikirimkan Pak Atmaja. Ini yang versi Annabelle nih. Ya, terima kasih. Nah, oke. Buat yang lain, jangan bersedih hati, berkecil hati dulu. Kita masih ada sesi selanjutnya nih. Nah, masih ada satu lagi yang bisa diperebutkan nih. Nah, untuk Pak Iwan, nggak boleh kita lagi ya Pak ya. Mungkin biar nggak ngantuk, ayo coba ya. Sudah nyiapin kopi atau apa. Ini agak panjang sedikit dari yang tadi. Iya. Oke. Yuk, lanjut ya. Simak ya.
Oke. Mari disimak. Oke, ini kita masuk di preview untuk Wisma BCA Foresta menuju net zero emission. Oke ya, next. Nah, tadi kalau dari video kelihatan ya, kita itu BCA Foresta itu ada di mana? Di Komersial Foresta Business Lot 1 di BSD Raya Utama, Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan. Nah, pokoknya dekat seberang-seberangan di lampu merah dengan gedung Kubik. Kalau lagi makan di Kubik, belum masuk ngelihat kelihatan kok BCA Forestanya seperti itu. Oke, next. Nah, di sini tadi sebagai sudah saya singgung ya bahwa ada owner, ada konsultan, ada PM. Di sini kita untuk konsultan tertera bahwa kita arsitek pakai John Associate, untuk ME pakai PT Arnad Pratama Consultant, untuk konstruksi pakai Ketira Engineering, untuk manajer proyek di PT Total Bangun Persada, serta kita menggunakan konsultan energi, JE Energy. Nah, di sini sebagai informasi awal prakualifikasi, ini bisa saya kasih gambaran sebagai berikut ya, bahwa untuk IKE yang terjadi di Wisma BCA Foresta itu di 64,38, sementara kalau yang di standar untuk perkantoran di 128 kWh meter persegi per year. Untuk suhu yang di-set di gedung tersebut di 25 derajat dengan RH 60%. Didesain pada saat pengukuran di aktual kita di 25,4 dan RH-nya di 60,9. Jadi masih tercapai. Terus untuk beban pencahayaan office nih kita di 3,86. Sementara kalau untuk office maksimal di 12, jadi kita masih di bawah dari standar. Untuk jam operasional kita di 2000 jam per tahun hitungannya, serta sudah beroperasional sejak 1 tahun. Iya, yang 4. Mau berapa rim? Enggak 4. Oke. Ya, mau rim. Mungkin agak ada bocor ya. Oke. Untuk ini data yang paling base bahwa kita jumlah lantainya tidak saya bacakan semua ya Bapak Ibu, nanti kelamaan. Ini kita jumlah lantainya di 15 lantai, jumlah basementnya di 2 lantai, tingkat okupansinya sudah 82% dengan total penghuni di 2.000 orang di gedung tersebut, seperti itu. Next. Nah nih, yuk kita lihat nih highlight 9, nih ya, jangan ngantuk dulu ya. Kita highlight 9 Wisma BCA Foresta, mengapa kita bisa dapat platinum dan bisa menang di PSPA Award. Mungkin lebih dalam lagi, tapi ini highlight-nya aja, yaitu kita punya lahan hijau, kita dengan 21,58% dari luas lahan, light power density-nya di 3,86, kita OTTV-nya juga rendah di 30,40, di mana kalau standar di 35, kita punya photovoltaik yang on-grid, dengan IKE 64,38, daylight kita area aktifnya di 40,82%, areal kita itu daylight. Terus dengan chiller efisiensi, kebetulan kita chiller efisiensinya bagus di 0,588, fasadnya kita pakai low E double glass, dan sistem manajemen energi kita dibantu dengan sistem bus yang terintegrasi dengan equipment yang ada di gedung Wisma BCA Foresta. Seperti itu ya. Ini ya 9 ya. 9 highlight. Oke. Tapi ya nanti ada kuisnya loh akhir ini. Oke. Oke, next. Nah, di sini kita lihat nih, desainnya sudah sustainable office kan tadi. Terus habis itu di sini juga sudah terlihat ada solar panel, di mana solar panelnya ini di 97,2 kW peak, terus di area landscape-nya juga di 21,85%, serta ini desainnya ini ya, kalau kita lihat ada ketapang kencana, tepi buya kuning, dan kayu putih bunga merah yang banyak di gedung kita, seperti itu. Oke, next.
Nah, di sini kita lihat ya, chiller kita tuh, chiller kita mempunyai efisiensi di 0,588 kW per TR. Ini dengan excellent. Sebenarnya bisa ya ditembak langsung. Kita tuh bisa ngelihat di handphone maupun di PC saat ini load-nya sedang berapa gitu bisa. Jadi itu karena kita sudah terintegrasi dengan building automation system. Seperti itu bisa. Cuma saya tidak bisa mendemokan ini karena keterbatasan waktu juga. Terus untuk sistem tata cahaya lampunya kita full sudah menggunakan lampu LED ya. Seperti itu. Untuk lift kita menggunakan teknologi VVVF, lift smart dan lift smart software. Di sini lift tersebut bisa kita program juga dan terconnecting. Mereka bisa monitoring, controlling, dan scheduling. Oh ya, balik lagi nih, yang untuk AC itu nggak cuma chiller aja ya Bapak Ibu. Kita itu ada VAV, variable air volume, yang mendukung tingkat efisien dari chiller tersebut juga. Terus kita juga pakai VSD di pompa-pompanya chiller, seperti itu. Untuk baby chiller kita ada juga kita gunakan untuk di malam hari. Jadi kapasitasnya itu ada kapasitas besar dan kapasitas kecil karena untuk operasional di malam hari kita butuhnya yang kecil. Kita juga di chillernya pakai smart chiller software ya, yang itu tadi yang saya ceritakan bisa ditembak langsung dari handphone maupun dari PC untuk melihat sekarang ini load-nya lagi berapa, seperti itu Bapak Ibu. Untuk yang lampu LED kita sudah menggunakan lampu LED ini ini ya LPD-nya sudah mencapai di 3,86 Bapak Ibu. Sementara ini sudah lebih hemat 48,73% ya. Dan ini untuk sudah standar SNI yang untuk gedung itu di 7,53 watt per meter persegi. Dan ini tercapai di 350 lux. Pada saat pengecekan itu di 500 sekian seperti itu. Ada juga motion sensor di toilet ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya masuk, toilet itu baru nyala, kalau sudah tidak ada, dia baru off kembali, seperti itu. Oke. Nah, yang untuk lift tadi ya, lift tadi itu kita sudah saya singgung ya, dia bisa remote monitoring and controlling, scheduling, statistik dari informasi perjalanan lift ini kita juga bisa tahu Bapak Ibu. Jadi pada saat misalnya jam 10 sampai jam 11 itu sudah tidak terlalu banyak digunakan. Itu jadi hanya berapa lift yang bisa dioperasikan seperti itu. Jadi yang lainnya sleep mode. Nah, itu kan juga beda ya antara dia sleep mode sama yang aktif, itu beda konsumsi energinya. Kita achieve di situ juga. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat ada kualitas udara nih. Kualitas udara di dalam ruangan dengan suhu 25 derajat dan kelembapan RH-nya di 60%. Nah, ini kita menjaga sekali kualitas udara di dalam gedung kita ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita pasang sensor CO2. Kenapa kita pasang? Supaya pada saat CO2-nya ini naik, kita secara otomatis fresh air akan masuk ke dalam ruangan tersebut. Efeknya apa sih sebenarnya kalau CO2-nya tinggi di dalam ruangan kerja, Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Ngantuk, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau minum kopi berapapun jadinya ngantuk. Nah, itu kan nggak produktif kan. Nah, kita jaga supaya tetap produktif, tetap gembira, tetap sehat, bekerja seperti itu. Itu kuncinya. Jadi kondisi dan kualitas udara harus bagus gitu untuk kerja ya. Mendukung produktivitas kerja juga. Oke, nah next. Nah, di sini dari IKE keseluruhan dari yang tadi sudah dipaparkan itu kita catat bahwa yang tercapai di 64,38 kWh per meter persegi per year. Di sini lebih hemat 49,71% dibandingkan
standar yang untuk kantor yang dimana sekarang di 128 kWh meter persegi per year. Nah, ini berarti kita juga sudah menurunkan emisi CO2 sebesar, dikonversi aja ya Bapak Ibu ya ke ton CO2 per tahun di 1.245 ton CO2 per tahun. Seperti itu. Oke, next. Nah, tadi kan energi ya, kita lari ke water nih sekarang. Nah, di water ini kita ngelakuin apa sih? Itu konservasi airnya itu melakukan apa? Di sini kita memasang toilet dual flush, terus pakai keran yang auto stop, pemanfaatan air daur ulang dari rainwater tank maupun yang dari grey water kita punya diolah kembali untuk dijadiin flushing dan siram tanaman Bapak Ibu. Nah, untuk konsumsi air itu sendiri kita tercatat di 26,14 liter per orang per hari. Sementara kalau di standar di SNI di 55 liter orang per hari. Jadi kita hemat di 48% ya, tapi hemat. Seperti itu. Terus untuk air minum, kita juga menyediakan ada potable water Bapak Ibu. Nah, kenapa ini Bapak Ibu mulai memperhatikan potable water? Ini menghemat sekali karena Bapak dan Ibu tidak coba dihitung nih siklus botol aqua nih dari lantai 1 ke lantai 15 itu berapa galon. Nanti nurunin galon itu lagi. Pakai lift ya Bapak Ibu. Nah, itu loh. Nah, itu kita grab bisa dapat juga. Jadi itu potensi yang kita bisa ambil juga untuk saving energi di gedung kita karena kita juga pakai potable water seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang terbaru yang baru dipasang. Kita punya SPKLU, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum yang ada di BCA Foresta. Di sini melayani masyarakat 24 jam ya, selama 7 hari. Di situ ada 2 mesin charging nih dengan kapasitas 7 kW dan 22 kW ya untuk mendukung penggunaan energi bersih. Itu yang di atasnya ada solar panel ya Bapak Ibu ya. Jadi bawahnya SPKLU, di atasnya ada solar panel. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah pakai mobil listrik, silakan kalau mau ngecas bisa di Wisma BCA Foresta seperti itu. Oke, next. Ini desain pasif ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah di sini pemerhati energi harusnya mungkin sudah tahu bahwa kita memperhatikan orientasi dari rancang bangunan. Di sini kita lihat hadapnya gedung kita, terus dari arah utara, barat, selatan, di mana bisa untuk mencapai untuk desain fasad kita kita lakukan desain pasif. Di sini kita desainnya menggunakan form follow function. Kalau Bapak lihat mungkin cuma kotak-kotak doang ya Pak ya, Bu, seperti itu. Tapi kita memang form follow function, tidak membentuk yang apa, tapi kita benar-benar butuh area space yang untuk bekerja seperti itu. Dan mengedepankan optimalisasi pemanfaatan ruang dan efisiensi material. Makanya gedungnya kotak ya, seperti itu. Oke, kalau dilihat ini di sisi pagar kita trotoar pedestrian way, ini kita tidak pakai pagar, tapi pakai tanaman, jadi bebas dari hambatan seperti itu. Menghubungkan antara trotoar luar dan trotoar dalamnya. Lanjut, nah di sini nih belum mungkin ya. Oke. Nah, di rancang bangun desain pasifnya ini kita memperhatikan ada WWR, ada OTTV, ada RTTV ya Bapak Ibu. Terus habis itu materialnya kita menggunakan kaca loi yang double glass. Di sini WWR-nya kita di 52% openingnya untuk pemanfaatan cahaya luar. Seperti itu makanya untuk pencahayaan alami kita lebih dari 40% ya tadi. Kita menggunakan pencahayaan alami dan itu tercover di 350 lux untuk pencahayaan alami. Oke, kita juga ada ini untuk peneduh ada areal tertentu mungkin di sisi barat itu agak panas, kita lengkapi dengan peneduh horizontal di beberapa lantai untuk
orientasi di sisi barat ya untuk mengurangi beban panas dari radiasi matahari. Nah, OTTV-nya itu mencapai di 30,40 di mana standar di 35 ya. Sementara untuk RTTV-nya kita di 9,21 watt per meter persegi seperti itu. Untuk low E double glass kita itu sudah bisa mengurangi hampir 30% dari panas jika kita menggunakan kaca biasa seperti itu Bapak Ibu. Sehingga cooling load dari bangunan kita juga turun, harusnya di 80 TR kita di 800 TR, ini hanya di 700 TR karena pengaruh dari lubung bangunan tersebut. Jadi kapasitas chillernya bisa turun Bapak Ibu. Nah, itu tadi yang saya bilang, karena WWR-nya tercapai di 52%, maka areal yang mendapat cahaya alami pada ruangan aktif yang kita gunakan itu hampir 40,82% dari total luas ruangan aktif, Bapak Ibu. Dan kebetulan kita open space juga untuk desain ruangannya. Mungkin kita bisa masuk ke desain ruangannya. Silakan next. Nah, ini desain ruangannya Bapak Ibu. Kita open plan office, di mana kita mengoptimalkan perolehan cahaya alami hingga ke area dalam. Karena kan nggak banyak partisi ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kalau dengan terbuka, kita harapkan interaksi bisa lebih intens di tempat kerja dan lebih efisien di area dalam karyawan. Ini kalau manggil, enggak. Jadi seperti itu. Saking kita ininya selalu berinteraksi dengan aktif seperti itu. Jadi kan, gitu udah itu ya. Jadi nggak usah ketemu kecuali Bapak yang ada di mungkin ya, kalau kita yang semuanya yang tim banyakkan di sini lebih mudah komunikasinya seperti itu. Tempatnya juga lebih fleksibel ya, meminimalkan anggaran pembangunan pasti karena nggak banyak partisi, meningkatkan kreativitas pasti karena kelihatan kan misalnya tim sana apa heboh ini gitu, oh ya kita mau tak diam aja, oh iyalah kita juga harus kreatif juga seperti itu, jadi memicu seperti itu. Nah, bisa dilihat ya di sini kita ada desain tangga internal dari lantai 6 sampai dengan 15. Ini meminimalisir penggunaan lift juga. Jadi kalau misalnya cuma beda divisi, beda biro, kita beda lantai, sudahlah gitu. Naik pakai tangga seperti itu. Nah, di sini kita juga sebagai karyawan biar sehat nih karyawannya gitu. Dan bekerja dengan fleksibel, agile dan full collaboration. Seperti itu. Oke, next. Nah, kita menggunakan BAS ya, Bapak Ibu, building manajemen building automation system di gedung kita. Seperti itu untuk mengontrol sistem electrical, sistem plumbing, FCU, AHU, lighting, serta lift yang dan bantu pencatatan konsumsi energinya juga. Jadi kita setiap bulan kita pantau. Kenapa kok misalnya ada kok lebih tinggi dari bulan kemarin, ada apa? Jadi semuanya harus aware terhadap itu. Terus setiap tahun kita juga ada SR ya Bapak Ibu, dan kita harus mereport termasuk salah satunya ya gedung BCA, Wisma BCA Foresta harus mereport semua konsumsi energi kita. Jadi ada tanggung jawab lah seperti itu untuk selalu melaporkan. Nah, di sini ada parameter untuk pemeliharaan dan manajemen di Wisma BCA Foresta. Kebetulan kita bisa lihat adanya SOP, adanya Green Operation and Maintenance Team. Kebetulan saya ditugaskan di BCA Wisma Foresta sebagai GP dan sebagai manajer energi seperti itu. Terus melakukan meeting evaluasi secara rutin nih untuk Bapak Ibu, kita ke bagian VM ya sekarang ya. Seperti itu, melakukan pelatihan terhadap tenaga pemeliharaan dan partisipasi aktif dari teman-teman semua di sana. Kalau misalnya ini mematikan lampu selama jam istirahat, ini juga salah satu upaya untuk efisiensi energi. Oke, next. Nah, di sini kita bisa lihat ya,
struktur organisasi yang ada di Wisma BCA Foresta, terus training yang sudah kita lakukan. Selain itu juga kita juga ada ketersediaan staf teknis dan ketersediaan kontraktor pemeliharaan. Karena kita selalu ada jadwal pemeliharaan untuk equipment di BCA secara rutin seperti itu. Kita total di staf teknis ada 11 orang, shift-nya ada 3 shift ya, shift 1, shift 2, shift 3, seperti itu. Oke, next. Oh ya, ini ada laporan POME ya, kalau bisa dilihat mungkin sebelumnya tadi. Oke, ini untuk laporan POME. Ini kita lakukan Pak, POME itu pada saat kita ikut PSBE Award ya Bapak Ibu. Jadi ada formnya yang harus kita isi di POME. Seperti itu, dan kita sudah melaporkan penghematan energi sebesar 422,4 gigajoule. Untuk preventive maintenance, tadi sudah dari gambar sudah terlihat nih, apa saja yang dilakukan, itu sudah dilakukan semuanya. Jadi mencegah ya daripada mengobati, preventif ya. Oke, program pelatihan juga kita lakukan. Oke, sekarang lanjut next, kita masuk ke pengelolaan sampah yang ada di Wisma BCA Foresta. Di sini kita lakukan pemisahan ya Bapak Ibu, organik, anorganik, sama P3. Nah, penggunaan stereofoam juga kita tidak pergunakan, ya, kita state bahwa kita tidak, untuk kantin tidak boleh menggunakan stereofoam seperti itu. Kalau untuk organik kita serahkan ke Waste for Change, kita ada kerjasama. Kalau untuk anorganik kita sumbangkan ke yayasan bersih kayak plastik, kertas, seperti itu yang bisa dimanfaatkan kembali. Oke. Untuk pengelolaan polusi nih, kita mungkin next. Nah, ini untuk pengurangan polusi nih, upaya-upayanya apa nih? Kita melakukan pengurangan dengan ini, memberikan fasilitas untuk parkir sepeda. Di sini mensupport ya, kalau teman-teman yang dekat dengan BCA Foresta mengurangi pemakaian kendaraan, jadi bisa pakai bersepeda. Terus ada larangan merokok nih di gedung Wisma BCA Foresta kalau kita lihat, dan kita secara aktif mensosialisasikan dan kita juga ada operasi nih kalau misalnya ini nggak boleh nih ngerokok sembarangan, seperti itu. Ada tempatnya. Kita juga memasang CO2 sensor. CO2 sensor kita pasang di basement. Kipas atau fan yang ada di basement biasanya kan nyala terus ya Bapak Ibu. Nah, ini harusnya kita bisa optimalkan dengan memasang sensor CO2, di mana sensor CO2 ini jika sudah mencapai ambang, jadi fan-nya itu akan memompa gas CO2 ini untuk keluar dari basement. Jadi enggak setiap jam, setiap itu nyala terus. Jadi itu no need seperti itu. Dan itu sudah kita masukkan program di building automation system. Terus untuk melakukan pembatasan parkir kendaraan bermotor ya, kita menghimbau sih Bapak Ibu kepada teman-teman di Wisma BCA Foresta untuk ya mungkin barengan atau seperti itu. Jadi kita parkir untuk kendaraan bermotornya juga kita batasi. Terus menyediakan akses menuju halte terdekat, itu kita juga berikan seperti itu. Penggunaan material hijau ini kita gunakan untuk freon ya Bapak Ibu, kita pakai R134A yang memiliki ODP sama dengan 0. Terus untuk cat interior kita menggunakan yang rendah VOC, volatile organic compound. Terus untuk bahan pengontrol hama nih, kan untuk serangga kan pasti ada nih, kita menggunakan bahan yang ramah lingkungan juga. Jadi ini ya, untuk pest kontrolnya kita juga menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Seperti itu. Next, mungkin ini sudah slide terakhir ya Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, nah sekarang udah ngantuk nih pasti, udah ngantuk semua. Kita kuis dulu ya, Pak Atmaja, kita kuis ya.
Ya boleh ada mini quiz lagi dari Win. Sisa satu ya, Bu, ya. Les Iya, tinggal BCA-nya satu. yang Yuk. inisialin. Oke. Yo, mari Bapak-bapak nih. Ayo, Simak. ini dulu Disimak ya. baik-baik. Tune up dulu. Ayo minum kopi biar ingat. Iya. Harusnya tadi sebelum ini ya. Oke. Yo. Pertanyaannya, sebutkan 5 highlight yang ada di BCA, Wisma BCA Foresta dari 9 yang sudah saya paparkan tadi. 5 highlight, nggak usah detail, pokoknya sebutin aja 5 apa yang Ya. highlight di itu. Jadi Silakan. dari Pak Kamaludin, silakan Pak untuk aktifkan videonya. Silakan menjawab deh dari pertanyaan Bu ini. Masih mute Pak Kamaludin? Masih mute video Zoom-nya? Ya. Oke. Silakan. Ya Bu, untuk 9 dari salah satunya itu lahan hijaunya 21,85 dari luas lahan. Baru IK-nya 64,38 kWh per meter square per tahun. Baru terkait dengan chiller efisiensi tinggi 0,588 kW per R. Baru fast kaca double crash ya. Kemudian sistem manajemen energi dengan sistem BAS terintegrasi. Ya, lebih dari 5 ya. Ya, 5. Oke, Pak Kamaludin, nanti hubungi Pak Atmaja ya. Wah, selamat Pak Kamaludin. Selamat ya Pak. Wah, Bapak Nanti saya akan nih. hubungi. Nanti dikirimkan ya Pak tesnya. Oke, mungkin dari saya yang saya sharingkan cukup di sini. Kita sekarang masuk ke tanya jawab ya, Bapak Ibu. Silakan. Mungkin saya kalau untuk operational building di BCA Foresta nanti akan dibantu oleh tim saya dari penanggung jawab dari Wisma BCA Foresta yaitu Pak Josan. Mungkin nanti bisa dikasih mic ya Pak Atmaja Josan Putra. Oke, dan untuk kalau berhubungan dengan net zero nanti dengan dibantu dengan Pak Gema ya mungkin. Seperti itu. Silakan. Ya, terima kasih Bu Win. Kita sekarang masuk ke sesi Q&A Bapak Ibu. Terima kasih sekali sharingnya dan juga sekali lagi selamat Bu Win. Nah, sudah BCA Foresta ini ya akan melanjutkan juga perjuangan di Asian Energy Award nanti. Wah, mantap. Semoga juga bisa jadi prestasi lagi nih buat Bu Win. Amin, siap. Nah, mohon izin Bapak Ibu sebelum kita masuk ke Q&A session, saya akan menyapa dulu nih ada Pak Gema yang sudah bergabung dengan kita. Selamat sore Pak Gema. Ya, sore Pak. Siap. Terima kasih Pak Gema sudah join. Nah, ini kita kedatangan suhu nih Bapak Ibu. Jadi Pak Gema ini juga merupakan salah satu juri dalam ajang Clean Energy Ministerial sebagai salah satu perwakilan Indonesia yang menjadi juri dalam ajang tersebut. Wah, ini mumpung ada Pak Gema, mohon izin sebelum kita masuk Q&A session, saya juga ada pertanyaan nih untuk Pak Gema, Pak, karena topik kita hari ini kan terkait net zero dalam bangunan gedung ya. Nah, saya jadi penasaran Pak, kalau dalam skala internasional, terutama di CEM ya, di mana Pak Gema jadi juri di sana, apakah ada Pak peserta yang memang topiknya ini terkait bangunan gedung. Nah, itu kira-kira bagaimana tentang bangunan gedung di ajang CEM tersebut, Pak? Monggo, Pak Gema. Iya, selamat sore Pak Tio, Bu Win, Pak Atmaja ya. Ini kok tiba-tiba saya ditembak nih Pak Tio. Wah, saya peserta loh Pak. Ya, menarik tadi ya Bu Win pemaparannya dan ya bagus sekali BCA sudah melakukan banyak hal ya Bu. Iya, saya lihat juga di sini kalau juri nggak hanya saya Pak Tio, di sini ada Pak Tito juga itu peserta ya. Saya lihat tadi. Iya, selamat sore Pak Tito. Assalamualaikum. Salam. Ya.
Nanti mungkin Pak Tito bisa nambahkan kalau lagi masih online ya. Jadi kalau di yang pemenang CEM ya, Bapak dan Ibu, ya. Baik, jadi pemenang CEM itu ada satu yang bangunan gedung memang. Jadi dari Irlandia itu dia bangunan gedung. Itu cukup bagus ya, dia lakukan program bangunannya itu bangunan tua. Kemudian mereka melakukan suatu program sehingga ya memenuhi kriteria untuk green building ya tentunya, dan juga memenuhi kriteria untuk energi efisiensi di bangunan. Yang menarik sebenarnya di sini tuh di fase kalau kita bicara di Clean Energy Ministerial ya, yang CEM itu, yang menarik sebenarnya adalah yang dilihat pertama itu bagaimana organisasi itu kemudian berniat ya untuk melakukan energi efisiensi ya. Tadi saya sebenarnya penasaran juga BCA itu gedung BCA ya, itu apa sih triggernya gitu kan? BCA ini kan kalau dibilang duit ya gudangnya uang gitu ya, Buwin ya. Jadi nggak mungkin kalau ujung-ujungnya cuma efisiensi cost, saya nggak percaya gitu. Pasti lebih dari itu ya kan. Jadi jadi kalau cuma bicaranya ya saya mau hemat biaya Pak, bayar listrik itu nggak mungkin gitu untuk BCA gitu kan. Jadi sebenarnya itu juga dilihat di CEM itu para inilah para juri ya termasuk Pak itu pasti melihat nih si perusahaan yang masuk ke CEM itu kemudian trigger atau latar belakang dia sistem manajemen energi itu apa sih? Nah, itu paling penting ya. Jadi kalau hanya kemudian mau hemat energi karena cost efisiensi saja ya, nah itu nilainya nggak terlalu tinggi gitu. Ya, kemudian tentunya certified 50.001 itu juga penting sih, Pak Tio ya. Kalau kita bicara di CEM ya, jadi ya gedungnya nanti mungkin juga buat teman-teman yang ada di grup yang di peserta dan mungkin Bu Win ya untuk sertifikat 50.001 karena kalau mau maju ke CEM syaratnya sertifikat 50.001 ya. Kalau enggak kayaknya nggak bisa maju ke CEM gitu. Nah tadi hubungannya dengan net zero emission ya. Jadi kalau kita bicara di Indonesia kan 2060 ya program pemerintah untuk menuju net zero emission. Jadi kalau sekarang banyak perusahaan itu yang kemudian menuju ke sana sudah mulai bergerak menyusun program atau sebutannya roadmap ya, roadmap untuk menuju net zero emission. Ya di tempat saya sendiri itu kami sedang susun program untuk 2050 ke 2055 gitu ya. Kita mau lebih cepat gitu dari yang disarankan pemerintah 2060. Nah, salah satu caranya yang paling bukan gampang ya, saya nggak bisa bilang gampang, tapi yang paling tepat guna gitu ya Bapak Ibu ya, karena kan kalau kita bicara emission gas rumah kaca gitu, gas rumah kaca, selalu bicaranya energi merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca. Kalau dalam bangunan gedung itu dari skop 2 ya, skop 2 itu berarti apa? Pembelian listrik ke PLN lah ya gitu. Yang di Indonesia kan pasti begitu ya. Kalau di luar negeri beda. Mereka beli steam juga mungkin beli steam itu beli dari luar. Itu skop 2 juga atau hot water itu juga beli dari luar, itu skop 2 juga. Nah, program ini merupakan hal juga yang dilihat di CEM gitu ya. Penjurian CEM juga melihat kemudian dampak dari energi efisiensi itu berdampak nggak pada isu global yaitu penurunan emisi gas rumah kaca. Nah, saya kembali ke program net zero. Jadi kalau tadi Pak Tio menanyakan hubungannya bagaimana gitu ya Pak Tio. Jadi hubungannya memang kalau kita bisa hemat energi Pak, itu 3 hal yang kita bisa dapat directly. Gitu. Yang pertama tentunya energi saving. Jelas ya kalau kita hemat energi, energinya turun. Yang kedua kalau energinya turun, maka kita bisa menurunkan emisi gas rumah kaca. Kalau menggunakan skop 2 berarti Anda akan menghitung gas rumah kaca itu dari grid-nya, dari grid PLN ya. Nah, kalau Jamali, Jawa Madura, Bali, gridnya berapa? Ada di Peraturan Menteri nomor 8 tahun 2018, saya lupa nomornya jujur ya. Kemudian untuk yang di luar Jamali juga ada, Kalimantan, Sumatera dan lain-lain itu ada. Itu pasti turun. Nah, cost-nya hemat nggak? Cost hemat itu bonus sebenarnya, karena harga energi itu kita nggak bisa atur, ya kan? Sewaktu-waktu naik, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kita bisa melakukan suatu mitigasi kan. Kalau kita harganya tetap ya kita hemat. Kalau kemudian harganya naik ya itu di luar kuasanya kita. Ya kan hanya Tuhan dan yang naikkan harga yang tahu gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, itu sih Pak Tio. Nah, yang paling penting juga kalau kita bicara di ranahnya roadmap, karena ini bicaranya adalah bukan sekarang kan. Ini bukan sekarang. Roadmap itu kan nanti ya 2050 atau mungkin 28 tahun dari sekarang. Iya kalau masih ada kami-kami ini gitu kan. Kalau enggak, nah maka yang penting adalah bagaimana kita melakukan namanya measurement and verification yang sekarang. Karena kalau kita udah bicara measurement and verification ke depannya, tentunya nanti ini akan lebih mudah diukur ya. Kalau sekarang udah bicara MNV, kita udah bicara measurement and verification sekarang, nantinya tentunya lebih mudah.
Nah, tadi saya lihat di BCA ini semuanya online, ya, digital ya Bu ya. Sehingga kalau kita bicara data lengkap pastinya. Nah, data ini penting untuk kita menuju ke yang tadi, yang net zero tadi itu penting karena datanya dipakai untuk memetakan kan ya, bikin peta untuk sampai 2050 misalnya begitu. Ya, jadi MNV ini penting gitu ya. Di ujungnya memang kita perlu MNV, di measure and di verified. Ini penting sekali. Nah, caranya gimana? Tentunya metodenya kan banyak ya, Bapak Ibu ya. Ya, kalau dengan alat ukur tentunya bisa, tapi dengan metode yang lain misalnya nggak punya alat ukur, sementara kita menggunakan metode lain ya bisa juga sih. Mungkin gitu Pak Tio dan Bu Win ya, Pak Atmaja, tambahan dari saya. Monggo kalau ada yang mau nambahkan Pak Tito atau Bu Win, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Gema pencerahannya. Wah, menarik sekali. Jadi memang banyak ilmu tambahan yang didapat nih, terutama terkait ajang internasional tadi ya. Nah, ini juga Pak Gema menyampaikan penting sekali untuk melakukan measurement and verification. Nah, ini inline dengan tadi program yang disampaikan Mas Atmaja di depan. Minggu depan kami di Jogja ada pelatihan terkait ISO 50006 dan ISO 50015 Bapak Ibu. Silahkan yang mau liburan ke Jogja, ikut spesial event kami, bisa langsung register ke Enercos. Nah, baik, Bu Win, mohon izin kita akan coba bahas beberapa pertanyaan yang sudah dikirim peserta. Yang pertama akan saya coba bacakan, Bu Win. Ini terkait standar IKE ya. Pertanyaannya, standar IKE baseline 128 dari acuan yang mana ya? Nah, barangkali ini dari pemaparan Bu Win tadi. Monggo Bu Win bisa dijelaskan. Oke. Yang 128 ini ya Pak? Standar IKE baseline 128 dari acuan yang mana ya? Begitu pertanyaannya, Bu. Kita ada hitungan desain ya Pak? Desain baseline-nya. Jadi dari cooling load, dari kan untuk penghitungan dasar konsumsi energi kita itu berdasarkan itu dihitung mulai dari ruangan itu digunakan sebagai apa? Sebagai kantor misalnya itu konsumsinya berapa, terus habis itu dari pengaruh dari fasad, dari apa, dan itu di total semua Pak, seperti itu. Nah, dari desain itu didapat seperti itu, di 128 itu. Seperti itu sih Pak. Mungkin Josan bisa menambahkan atau apa mungkin, silakan. Saya tambahin ya. Silakan Josan. Standar IKE ini banyak provider yang beda-beda ya. Kalau untuk kita ikut ke green building, standarnya adalah di bawah 250 kWh per meter persegi untuk gedung, ber-AC itu bisa masuk ke standar green building. Itu syarat utama, harus di bawah 250. Tapi ketika kita ikut lomba di PSB, standarnya tuh makin kecil, di 120 kWh per meter persegi. Jadi kalau di atas 120 dianggap ya kita belum hemat, belum bisa ikut lomba di PSB. Nah, kita tadi angka 128 kemungkinan itu adalah waktu kita bangun gedung Foresta, dari konsultan kami itu sudah hitung kalau gedung ini beroperasional normal, angka IKE-nya itu di angka 128. Seperti itu. Nah, kita berupaya untuk nggak boleh lebih dari angka 128 itu. Seperti itu. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Josan. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Bapak Ibu tadi. Saya mohon izin lanjutkan dulu, Bu Win. Pertanyaan selanjutnya ya. Apakah BAS yang digunakan termasuk untuk energi monitoring ya? Ya, termasuk. Mungkin secara detail bisa dijelaskan oleh Josan. Silakan Jo, untuk bus yang ada di kita ada banyak yang kita monitor sebenarnya, dari mulai lift monitoring,
lift itu ada di lantai berapa, terus juga penggunaan energinya, sampai waktu tunggu daripada orang pencet tombol lift sampai dia dapat liftnya itu kita monitor. Lalu monitoring chiller, dari mulai chiller plant sampai motor-motor yang digunakan, kita juga monitor tiap pergerakannya. Lampu, AC, ya pompa juga, kita semua hitung ada di bus kami semua. Baik, Pak Josan, terima kasih penjelasannya. Selanjutnya, Bu Win, mohon izin untuk pengukuran KWH aktual ini diperoleh dari power meter digital gedung atau AMR PLN ya. Nah. Oke, ini sepertinya Josan yang bisa menjawab. Siap, Bu. Sorry, boleh diulang? Aku Siap, Pak. agak miss. Oke, Pak. Untuk pengukuran KWH aktual diperoleh dari power meter digital gedung atau AMR PLN. Oh, kami pisah, Pak. Jadi dari PLN kan ada di KWH PLN. Nah, di bus kami itu bisa hitung sampai hitungan per menit. Jadi kami log, jadi per 10 jam, per 12 jam kami ambil datanya. Seperti itu. Siap, terima kasih Pak Josan. Pertanyaan selanjutnya, Bu Win. Nah, untuk desain plafon di office itu pakai model industrial ya, Bu? Nah, bagaimana kesan teman-teman yang kerja di sana? Karena terkadang banyak yang merasa tidak nyaman, Bu, dengan plafon yang model terbuka seperti itu. Nah, ini bagaimana, Bu Win, bisa di-share? Ya, kebetulan untuk desainnya memang open ya, maksudnya plafonnya tanpa plafon ya. Tapi kita juga sudah melakukan survei, Pak, di bangunan gedung di gedung kita untuk para penghuni di gedung tersebut gitu. Dan so far dari hasil survei itu tanggapannya bagus untuk kenyamanan, untuk lampu, untuk ya kenyamanan visual yang terjadi di sana itu masih mengcover sih Pak, seperti itu. Siap, berarti masih aman Bu ya? Ya, karena kita harus ada surveinya Pak. Untuk masuk yang platinum itu termasuk survei penghuni, bahwa penghuni itu harus puas terhadap apa yang ada di gedung. Mungkin Josan, kita surveinya tentang apa aja Josan? Ada 8 ya, saya agak lupa. 8 item yang perlu kita tanyakan kepada tenan setiap tahunnya. Saya agak lupa sih, tentang kenyamanan, kebersihan, respon daripada pengelola gedung, pest control, saya lupa lagi sisanya. Iya. Tapi itu overall harus mencakup 30% dari seluruh penghuni, dan juga nilainya harus di atas 8 ya kalau nggak salah. Seperti itu Pak. Jadi kita ada surveinya Pak untuk kenyamanan. Siap, terima kasih Bu Win. Jadi ya. memang dimonitor terus ya. Iya. Nanti nggak happy dong Pak kalau nggak dimonitor. Tertekan semua, nanti sakit gimana? Terus jadi nggak produktif gimana? Nggak boleh. Siap. Selanjutnya Bu Win tadi juga sempat dibahas terkait penggunaan kembali air limbah ya, baik produksi maupun domestik. Nah ini persyaratan apa saja Bu yang harus dipersiapkan dalam hal ini ya? Yang pasti pada saat desain awal ya Bapak Ibu itu jangan ketinggalan tuh. Kalau memang mau memanfaatkan rain harvest tank, bikin rain harvest tanknya jangan ketinggalan. Oh, nanti strukturnya sudah ini lupa digali-gali ada di mana. Nah itu sebenarnya harus benar-benar dipikirkan dari awal. Terus untuk pemipaannya juga, karena kan kalau kita memanfaatkan baik dari rain harvest tank maupun dari yang grey water dijadikan flushing maupun siram tanaman, Bapak kebayang ya, untuk flushing itu berarti kan pipanya harus naik lagi kan Bapak Ibu, seperti itu. Nah dibawa naik ke atas untuk diturunkan lagi untuk flushing toilet. Nah kalau kita nggak mendesain di awal itu ya berat.
tambahannya gitu loh. Jadi itu tuh sebenarnya salah satu yang harus memang didesain di awal. Boleh saya informasikan sebenarnya Wisma Basic of Foresta ini dari awal kita itu memang mendesain sebagai high performance building dan memperhatikan kaidah-kaidah pendesainan untuk green building, Hanya karena kita butuh gedung ini cepat selesai, kita nggak sempat untuk melakukan sertifikasi untuk new building. Akhirnya begitu selesai, kita kembali lagi, kita akhirnya masuk tuh di fase existing building. Yang mau nggak mau kita masuk di fase existing building. Kalau Bapak Ibu gedung di awalnya itu nggak didesain secara ini, ya mungkin agak berat mengubah-ubah ini. Tapi setidaknya bisa dipilih item-item yang low cost hanging fruit Bapak Ibu, yang untuk gedung existing misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa mulai kayak bikin SOP, kayak membuat operasionalnya gedung tersebut gimana supaya gedung tersebut bisa efisien. Seperti itu sih Bapak Ibu. Jadi untuk achieve-nya itu nggak nggak mau nambah investasi terlalu banyak, ya udah dipilih aja yang item-item lain yang bisa mensupport untuk saving energi di gedung Bapak Ibu, seperti itu. Jadi memang Siap. Sama mungkin mau tambahin kali ya. Silakan, Pak. Iya, silakan. Jangan lupa juga kalau misalnya Bapak Ibu udah desain, perlu dilakukan cek laboratorium secara berkala hasil dari recycle-nya. Karena kan kasihan juga tenan kita udah pakai air recycle, ternyata air recycle-nya berbahaya gitu. Jadi tiap 6 bulan atau tiap bulan itu ada pengecekan laboratorium untuk air recycle. Siap, terima kasih Bu Win, Pak Josan menjelaskan juga. Nah, itu yang penting juga ya, dipastikan juga kualitas airnya tadi bahkan tiap bulan barangkali ya. Oke, selanjutnya ini menyambung dengan tadi yang monitoring BAS tadi, Pak. Apakah secara real time konsumsi energinya, nilai KWH-nya ini untuk masing-masing utility atau bagaimana, Pak? Jo, halo. Ya, sorry. Josan mungkin bisa. Ya, mohon izin saya ulang, Pak. Jadi ada pertanyaan lanjutan terkait BAS tadi, Pak. Nah, apakah secara real time untuk konsumsi energi nilai KWH-nya di monitoring di masing-masing utility? Betul. Jadi kami bagi di LV, MV, lalu panel lantai. Panel lantai kami bagi lagi ke penerangan, ke AC, sama stop kontak, dibagi 3 KWH. Siap, terima kasih Pak. Jadi begitu Bapak Ibu, monitoringnya memang secara real time tadi untuk terkait BAS monitoring tadi. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan misalkan mau disampaikan langsung juga boleh, bisa raise hand, nanti kami akan bantu untuk open mic-nya. Saya sambil cek kembali pertanyaan berikutnya. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Bu Win. Nah, untuk preventif dan rutin maintenance, apakah sudah menggunakan aplikasi untuk meminimalkan penggunaan kertas? Nah, dan bagaimana prosedur monitoring dan evaluasinya? Oke, ini sudah menggunakan ini Pak aplikasi ya. Jadi untuk pemeliharaan atau pengecekan itu semua data itu sudah dimasukkan ke dalam aplikasi dan langsung sudah tersubmit. Misal pada saat dia maintenance di AHU, FCU atau mana atau apa, masing-masing equipment itu langsung semuanya reportnya itu sudah masuk ke bagian-bagian tertentu, sudah terkelompokkan seperti itu sih Pak. Mungkin Josan bisa tambahkan detailnya mungkin. Ya, kami sudah base-nya on cloud, jadi teknisi hanya perlu scan barcode dari setiap equipment, lalu dia submit preventive maintenance form-nya itu. Dia isi di aplikasi itu.
Siap, terima kasih jawabannya. Sudah mantap berarti ini. Nggak takut ketelesot kertasnya lagi ya, Bu. Sudah mantap berarti. Baik, Mas Atmaja, mungkin saya kembalikan ke Mas Atmaja dulu untuk sesi sore ini. Silakan bisa dilanjutkan. Barangkali ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti kita infokan lebih lanjut. Monggo Mas Atmaja. Iya, baik. Terima kasih Pak Tia atas bantuannya. Sangat menarik nih sesi webinar ini sore ini. Ada Pak Lima juga. Terima kasih sudah mau hadir, Pak. Nah, izin satu kali lagi, Bu, ada pertanyaan. Apakah ada kajian HVAC sebelumnya? Kenapa memilih air cooler chiller dibandingkan VRF? Nah, nih, satu pertanyaan pamungkas. Oke, untuk hal tersebut sebenarnya kita sudah tahu ya kenapa kita pilihnya air cooled chiller ya dibanding water cooled chiller bukan air cooled chiller. Karena di sini untuk nilai konsumsinya itu lebih rendah ya 0,6 kW per TR seperti itu dan kita bisa aktif di 0,558. Kalau setahu saya untuk air cooled chiller itu tuh di 2 kalinya 1,2 kW per TR. Secara data aja sudah seperti itu. Jadi kenapa kita memilih yang water cooled chiller seperti itu sih Pak. Jadi kita pilih water cooled chiller untuk Wisma Bijak Foresta. Iya, baik. Apakah sudah menjawab, Bapak? Ya, baik. Ditutup dengan pertanyaan dari Pak Kamaludin ini. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan, Bapak, seperti yang disinggung oleh Pak Gema tadi, kalau mau ikut juri, mau ikut Clean Energy Ministerial CEM, mau maju ke CEM seperti itu. Nah, kriteria normalisasi dan measurement verifikasinya harus dipenuhi dulu ya, Pak. Seperti itu. Nah, mari kita ikut special event kita di special event Enercos di ISO 50006/2014 tentang energy baseline dan 50015 tentang energy measurement dan verification. Mumpung speakernya Jus Gando semua nih Pak. Nah, ada Pak Agung Sediawan dan satu guest speaker yang paling Jus nih di hari terakhir. Seperti itu. Apalagi acaranya di Jogja nih sambil liburan, sambil dapat ilmu. Wah, mantap banget tuh Pak. Di Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari. Lumayan. Refreshing di akhir tahun. Seperti itu. Ya, terima kasih sudah datang di webinar sore ini. Semoga semoga dalam penyampaian pemaparan Wiwin bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelum selesai, mari kita untuk foto-foto lebih dahulu, Pak. Silakan nyalakan videonya seperti itu biar kelihatan ganteng dan cantik-cantik. Silakan Bapak-bapak. Ya, yuk boleh Mbak Teda tolong dibantu ya untuk foto. Silakan senyum dulu menghadap kamera, Pak. Senyum 1, 2, 3. Salam energinya Bapak, 3 jari. Salam energi. Ya, saya hitung kembali. 1, 2, 3. Iya, terima kasih semuanya sudah datang pada acara sore hari ini, pada webinar sore hari ini. Terima kasih Bu Win sharingnya. Terima Terima kasih Bu Win kasih sharingnya. semuanya. Terima Mohon maaf kasih jika Terima ada kasih Bu Win, kurang, Mas jika ada Atmaja, salah-salah kata. Pak Terima Tio. kasih. Terima kasih Pak Agung. Sampai Ditunggu berjumpa ya di yang event menang. selanjutnya ya. Selamat Selamat sore. selamat sore. Oke. Mohon Selamat izin sore. live. Silakan. Selamat sore. Terima Terima kasih kasih. banyak Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Izin Ibu. live. Silakan. Terima kasih.